pertanyaan. Saya coba sampaikan ya, Dek Raffi. Nanti kalau ada yang kurang silakan diralat. Biasanya kan sumber suaranya itu lurus gitu ya, sumber bunyinya. Kalau semisal sumber bunyinya ini tidak satu garis dengan penerimanya, apakah dari tingkat intensitas bunyi yang inverse square law ini apakah tetap berlaku atau tidak? Kalau semisal tidak berlaku, menggunakan yang mana? Kalau semisal berlaku, mengapa demikian? Kalau saya menangkapnya seperti itu. Apakah betul, Dek Raffi, atau ada tambahan? Sudah Bu, seperti itu yang ditanyakan. Apakah sudah cukup jelas, Dek Torik? Baik Bu, sepertinya cukup jelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah cukup jelas ya pertanyaannya, Raffi. Ada 6 teman-teman dari Taufikul Hakim, Erlangga, sama Raffi. Masing-masing ada 2. Silakan pertanyaan mana yang hendak dijawab terlebih dahulu. Izin masuk, Bu. Silakan, Dek. Tapi Sinar, sebelumnya ya. apakah saya terdengar dengan jelas, Bu? Ya, Oke. terdengar, Sinar. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Muhammad Taufik yang menanyakan apakah tekanan atmosfer itu berbeda-beda di setiap tempat. Jadi berdasarkan literatur yang telah kami bacakan bahwa tekanan udara atau atmosfer itu pada suatu permukaan sebanding dengan massa udara yang terdapat di atas permukaan tersebut. Jadi tekanan udara atmosfer ini di setiap tempat berbeda menurut ketinggiannya. Jadi jika semakin tinggi, maka menyebabkan jumlah molekul udaranya semakin kurang, maka atmosfernya itu semakin menurun seiring meningkatnya ketinggian. Tapi karena menurunnya tidak terlalu besar, jadi tekanan atmosfer itu menurun tapi tidak terlalu spesifik gitu, Bu. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-temannya. Permisi Bu, izin menambahkan. Ya, Noval, silakan. Mengenai hubungan tekanan udara dengan tekanan bunyi ya. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya karena jika di dataran tinggi dan dataran rendah itu memiliki tekanan yang berbeda. Nah, mengapa demikian? Hubungannya dengan bunyi. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Jika di dataran tinggi itu kadar oksigennya semakin rendah, sehingga di situ untuk medium karena suara ini memerlukan medium untuk merambat, sehingga untuk perambatannya di dataran tinggi itu relatif lebih minim dibandingkan di dataran rendah yang memiliki kadar oksigen yang tinggi. Jadi seperti itu. Bagaimana, Dek Taufikul? Apakah ada pertanyaan balik di chat room grup kelas site-nya ya, National Weather Service. Nah, itu nanti bisa dicek di situ juga ya, Dek. Sudah jelas untuk pertanyaan saya nanti. Terima kasih dari teman-teman 21. Terima kasih. Pertanyaan Taufik ke Hakim, kurang satu lagi, silakan dijawab. Yang terkait tekanan bunyi bersifat periodik ya, tadi teman-teman sempat menjelaskan. Nah, maksudnya itu bagaimana ya?
Permisi Bu, mungkin saya mau menjawab, tapi pertanyaan yang lain yaitu yang tentang tabel tingkatan bunyi dan menanyakan di studio itu tadi kan mungkin bisa dipindah slide-nya. Pertanyaannya Erlangga berarti ya? Iya benar Ibu. Ya, baik. Di slide ini tadi dijelaskan bahwa kalau di studio atau voice over ini tingkat tekanan bunyi itu ada di antara 10 sampai 20 dB. Tadi yang ditanyakan itu pada saat kita berada di luar studio atau di dalam studio. Jadi jawabannya itu adalah pada saat berada di dalam studio. Karena juga kan pada umumnya studio itu kedap suara ya. Jadi tidak terlalu kedengaran di luar. Dan berdasarkan salah satu pengalaman teman kelompok saya itu Noval, dia juga pernah mengukur di dalam ruangan kedap itu memang ukurannya itu 10 sampai 20 dB. Seperti itu. Apakah jelas untuk Erlangga? Gimana di Erlangga? Baik, izin bertanya feedback boleh Bu? Boleh, silakan. Oh ya, baik. Berarti pengukurannya itu tadi kan 10 sampai 20 dB di dalam studio ya. Nah, berarti kalau misalnya tingkat suaranya itu diperbesar, berarti ukurannya tetap terhitung 10 sampai 20 saja begitu ya? Oke, ini boleh langsung jawab ya Ibu. Oke, izin menjawab. Jadi karena di situ studionya juga dalam kurung ada keterangan voice over atau suara latarnya gitu ya. Jadi kayaknya ini spesifikasi hanya untuk studio voice overnya itu aja untuk 10 sampai 20 dB. Namun apabila ada suara-suara lain dengan volume-volume yang berbeda, bisa berbeda juga tingkat tekanan bunyinya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Ini standarnya ya. Tapi terkadang memang sempat ada kebocoran gitu, Dek. Kalau semisal studio voice over atau studio sound picture itu lebih sudah tua, menua, atau sering dipakai gitu kan ya pemakaiannya, materialnya otomatis kan semakin ini ya, berkurang kemampuannya untuk meredam bunyi. Nah, itu bisa jadi ada kebocoran juga. Tapi untuk standarnya seperti ini. Dan biasanya kalau dalam pengukuran sebelum kita masuk ke rekaman gitu, kalau memang itu untuk penelitian atau praktikum atau yang berhubungan dengan keilmuan yang akademik itu biasanya memang diukur dulu sama SLM berapa dB background noise-nya di studio tersebut atau di ruangan tersebut. Untuk standarnya seperti ini. Oke, ada pertanyaannya Erlangga lagi yang dijawab atau pertanyaan yang lain, silakan. Baru 2 ya yang terjawab dari 6 pertanyaan. Permisi Bu, saya izin pertanyaan tentang frekuensi sama periode. Pertanyaannya siapa itu, Dek? Raffi atau Taufikul Hakim ya? Dek Taufikul Hakim ya? Bukan Bu. Oh, yang Erlangga, yang satunya ya? Rumus tadi ya? Iya. Nah, ini dasar banget ya, tapi memang menarik. Kalau misalkan tadi tanyanya kan rumus lain dari frekuensi ya? Oh, bukan rumus lainnya. Itu kan frekuensi, rumus boleh ke slide-nya frekuensi. Nah, F kan sama dengan seperti. Kok bisa nanti di slide berikutnya itu bagaimana hubungannya atau ada peristiwa apa sehingga nanti si periode ini bisa dikatakan seper F gitu. Ini SMA dulu ya, pernah dijelaskan ya. Oh iya Bu, Ada slide rujukan atau file lain kalian mau tunjukkan juga boleh untuk penurunan rumusnya.
Permisi Bu, mungkin saya mau menjawab yang pertanyaan dari Erlangga tadi yang frekuensi. Silakan. Sebelumnya apa saya boleh untuk share screen Bu? Boleh Kak lu nggak, Dek? Bisa nggak, Dek? Kalau Belum bisa Bu. belum ya, sebentar. Oh, nggak bisa, harus minta akses ke Pak Dani dulu. Wahyu Yoga ya. Oh, bantuannya gimana Pak? Apa tuh? Untuk mengizinkan share screen, namanya Yes. Dek Wahyu Yoga. Yeah. Terima kasih Pak Dani. Silakan Dek Wahyu. Baik, mungkin seperti ini ya yang saya tahu. Jadi frekuensi itu ini ada sebuah gelombang dua bukit satu lembah. Nah ini berarti satu gelombang itu kan satu bukit satu lembah. Jadi dalam gambar ini terdapat 1,5 gelombang. Nah rumus dari frekuensi itu banyak dari bukit dan lembah, yaitu maksudnya banyak gelombang. Jadi ini kan 1,5 gelombang gitu. Kemudian banyak gelombang itu dibagi dengan waktu dari gelombang ini. Jadi kan ini waktunya dari 0 sampai 6. Jadi ini ada 6 second. Nah ini kan rumusnya hasilnya 1/4. Kemudian untuk periodenya itu rumusnya ada T per waktu per banyak gelombang. Kemudian waktunya tadi 6, kemudian banyak gelombangnya 1,5, nanti hasilnya ada 4. Nah, jadi ini frekuensi kan 1/4, berarti ini sama dengan 1 per periode. Mungkin hubungannya seperti itu, baik dari yang saya tahu. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih teman-teman. Permisi Bu, apakah boleh berkomentar juga ya, Bu? Ya? Maksudnya dalam komentar gitu. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Ya, maksud saya tuh tadi dijelaskan rumusnya dari F sama dengan N per T dulu. Soalnya kan dari penjelasannya itu kan banyaknya gelombang per dalam 1 sekon gitu ya. Nah, cuman yang tadi ditampilkan kan 1 per T. Maksudnya kayak belum ada disinggung dari periode, kenapa sudah dimasukin begitu. Mungkin dijelaskan rumusnya yang Fn per T dulu, nah baru nanti masuk ke periode, baru dijelaskan rumusnya periode T per N, baru ditampilkan hubungannya antara F sama T begitu, kalau dia berbanding terbalik begitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ini harusnya dapat juga di fisika gelombang atau fisika rekayasa ya, awal-awal itu ya. Ada berarti pertanyaan Erlangga sudah terjawab ya dua-duanya. Dari saya juga tidak ada komentar lagi. Kurang 3 pertanyaan lagi dari Taufikul Hakim ada 1, dari Raffi Gani Surya juga 2 belum terjawab. Silakan, mana dulu yang bisa dijawab? Atau yang sudah jawab, jawabannya itu memang sudah yakin betul. Mungkin ada sanggahan dari Pak Dani. Nah, saya tidak nyangka sih, cuman kalau misalnya memang tanya jawab, itu pertanyaannya betulan atau pertanyaannya ngetes satu. Terus yang dari jawabannya tadi itu tidak disebutkan sumbernya dari mana jawabannya. Jadi saya juga ragu, itu jawabannya tadi itu betul enggak ya? Oh iya betul Pak Dani. Maaf saya terlupa ya teman-teman. Ini pada waktu di kelas B juga sama, hal yang sama. Jadi minta tolong semua jawaban-jawaban dari teman-teman ini disebutkan sumbernya. Seperti tadi Pak Dani menyebutkan websitenya yang perhitungan leader tadi cuaca. Terus dari teman-teman tadi ini yang
penurunan rumus dari frekuensi, kemudian periode ditunjukkan sumbernya. Maaf tadi saya agak terlewat ya. Di kelas B kemarin juga seperti itu, harus ada sumbernya, baik itu jurnal maupun buku, minta tolong ditampilkan supaya kita yakin bahwa benar atau tidak. Meskipun dari secara teoretikal ilmu ya, pengetahuan kita itu merasa oh iya sudah betul gitu. Saya mengoreksi dari Pak Dani, oh ya sudah betul. Cuman harus ada rujukannya. Kemarin kan teman-teman sudah kita ajari ya bagaimana cara mencari literatur yang baik. Tidak harus jurnal, tidak harus paper, silakan juga dari buku-buku. Nah, karena 3 pertanyaan tadi sudah terlewat ya, jadi 3 pertanyaan ke depan. Yang 3 pertanyaan tadi apa? Pertanyaan nomor 1, 2, 3? Yang sudah terlewat atau yang belum, Pak Dani? Yang sudah jawab. Yang sudah dijawab tadi, yang pertama, hubungan persamaan rumus antara T itu sama dengan seper F, atau F sama dengan seper T itu bagaimana? Tadi adiknya mencoba menjawab dengan penurunan rumusnya itu, Pak Dani, cuman dia kurang memberikan ini ya. Silakan Dek Wahyu. Mungkin bisa ditampilkan lagi, Dek. Maksudnya hubungan seperti sama F gitu. Iya, betul Pak. Terus maksudnya hubungannya baik-baik aja gitu atau gimana Mas? Saya bingung. Jawabannya kok jadi gini? Sebelumnya di PPT dulu, Dek. Minta tolong tadi presentasi ini kan kalian. Hubungan matematika tadi itu. Yeah. Maksudnya tadi ya, kalau dia ini maka dibagi yang ditanya ya, matematika juga. Nah, pertanyaannya itu yang saya bingung tuh pertanyaannya sebenarnya. Maksudnya apa pertanyaan itu? Biar Langga boleh disampaikan lagi. Iya, baik Bu. Jadi begini Pak, kan teman-teman kan menjelaskan kalau frekuensi itu adalah jumlah osilasi yang terjadi dalam 1 detik, seperti yang ditampilkan di slide ini. Cuman persamaan matematisnya itu F sama dengan seperti gitu loh Pak. Maksudnya T ini kan belum dijelaskan. T ini kan periode ya. Mungkin ini pertanyaannya simple, tapi kan kalau misalnya T-nya belum dijelaskan. Oh ya baik. Jadi karena T-nya belum dijelaskan, jadi kita masih belum tahu gitu apa sih hubungannya F sama T ini, kenapa tiba-tiba bisa muncul seperti ini begitu loh. Ya jawabannya nggak gitu berarti. Maksud pertanyaannya jadi lebih jelas sekarang. Ya Pak. Nah, ini dapatnya dari mana gitu ya pertanyaannya. Jadi bukan dijelaskan ini satu maka dibagi itu enggak kan gitu ya. Jadi jawabannya tadi belum tepat. Silakan pertanyaan berikutnya Mbak Elo. Nah, maksud saya, kenapa begini, itu supaya jangan sampai jawaban itu dianggap benar, satu, ya itu dampak dari kalau tidak pakai literatur tadi itu. Yang kedua adalah nanti teman-temannya batin, jawabannya kok gitu sih, menurut saya nggak gitu, mungkin karena dia sudah baca. Nah, sehingga diyakini dia itu salah, menyalahkan temannya, tapi tidak disampaikan di forum ini. Jadi nanti yang menjawab itu menganggap itu benar jawabannya, yang merasa tahu bahwa itu bukan jawaban yang benar, ada 2 jadi nanti kalau ditanya orang ada 2 pendapat jadinya, padahal maksudnya bukan begitu. Jadi mestinya harus clear dulu jawabannya. Tuh. Nah, kalau supaya clear ya, supaya benar-benar benar ya dari literatur ya, jadi nggak seperti tadi jawabannya terus digambar terus ini, bukan begitu. Itu betul hubungan matematika bahwa yang dimaksud F sama dengan seperti, tapi asalnya dari mana lah, itu jawabannya bukan dari gambar tadi. Itu saja. Monggo dilanjut. Pertanyaan berikutnya sudah benar? Yang sudah terjawab tadi ini Pak, hanya untuk mengklarifikasi, coba Dek tadi masuk yang gambaran tingkat tekanan bunyi yang grafik. Ini dari Erlangga menanyakan apakah untuk pengukurannya ini berapa 10, 20 desibel dan sebagainya itu apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan?
Ya, terus jawabannya apa ya? Sudah dijawab oleh teman-teman bahwa ini pengukurannya dilakukan di dalam ruangan studio itu sendiri. Jadi background noise dalam ruangan itu nggih Pak. Oh, angka itu dapatnya dari mana gitu? Nggih, angkanya dapat dari mana? Oh. Kan teman-teman belum pernah ada pengalaman pengukuran begitu nggih Pak? Ya, nanti kalau itu aja praktikum aja. Tapi Nggih. jawabannya bukan demikian tadi. Ya, teruskan berikutnya nomor 3. Nomor 3 ini terkait tekanan bunyi tekanan atmosfer di setiap daerah itu berbeda-beda. Yang tadi Pak Denny sudah share. Iya, silakan lanjut. Silakan 3 pertanyaan lain yang belum terjawab. Minta tolong seperti request Pak Denny tadi ya, betul. Saya juga teringatkan ya. Terlena sama teman-teman biasanya menjawab langsung. Silahkan dijawab dengan literatur yang ada. Contohnya kecil tadi ya, pada waktu menjawab F sama dengan seperti, betul secara matematis seperti itu, tapi asal-usulnya dari mana? Nah itu juga sama untuk 3 pertanyaan yang belum terjawab ya. Dari Taufikul Hakim, terkait ini ya tekanan bunyi bersifat periodik, itu maksudnya bagaimana? Kemudian dari Dek Raffi Gani Surya ada 2, tadi juga belum terjawab semua. Silakan dijawab dengan literatur yang teman-teman dapatkan. Sambil kelompok 1 masih ini ya memerlukan waktu untuk mencari literatur. Saya sedikit infokan kepada teman-teman di grup kelas sudah saya share ya untuk kegiatan diskusi panel yang diadakan oleh TF bekerja sama dengan Perhati dan juga SMFTHTKL. Silakan untuk waktu responsi pekan ini dipakai untuk kegiatan tersebut ya teman-teman. Hari Sabtu. Nanti untuk absensinya jadi oleh Pak Dhani dan Pak Wiratno. Untuk kelas B dan C jangan lupa karena masuk ke penugasan kelas ya, penilaian individu yang sudah pernah kami sampaikan di kelas. Bagaimana teman-teman kelompok 1? Dari 3 pertanyaan itu ada yang bisa dijawab dulu? Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan terakhirnya Saudara Raffi Suryagani ya, Bu ya. Ya, boleh diulangi dulu pertanyaannya lagi, Dek, kemudian baru dijawab. Oke, ya pertanyaannya kira-kira seperti ini. Misal posisi dari sumber garis bunyi, misal posisi kita agak satu garis sama sumber bunyi, di belakang atau di sampingnya. Itu inverse square law yang D2D, 2D, 3D itu berlaku atau tidak. Kalau berlaku alasannya apa, kalau tidak berlaku, terus apa yang terjadi dan dipertimbangkan. Kalau masuk ke PPT kalian dulu boleh, di situ kan ada inverse square law ya. Ya,
boleh minta tolong di share screen lagi. Oke, ini pertanyaannya gimana garis gitu ya, satu garis lurus. Kalau yang di gambar ini kan ada bunyi yang lurus gitu, ada yang di jarak D, 2D, lalu 3D. Dan itu akan mempengaruhi besarnya intensitas yang ini. Yang intensitas yang didengar itu akan jadi kuadrat lebih kecil dari bunyi aslinya. Nah, di sini saya ingin menjawab semampu saya dan sepengetahuan saya dan sesuai dengan literatur yang dibaca. Boleh di-share? Permisi. Silakan kalau mau di-share. Ya. Ini menarik karena nanti juga akan bermanfaat untuk praktikum P1 ya, hukum kuadrat terbalik atau inverse square law. Kalau yang saya ketahui sebelumnya, bunyi itu dia bergeraknya bukan cuma garis lurus doang, tapi bisa menyebar ke segala arah. Nah, secara umum seperti itu. Misal kalau kita tahu ada balon meletus gitu ya. Misal di sini ada balon, lalu dia meletus, maka bunyinya akan menyebar ke seluruh ruangan dan berbentuk seperti bola. Nah, di sini kita dari ini buku Fundamental of Acoustic. Lalu kita bisa dapatkan rumus I di sini itu adalah P per 4 VR kuadrat. Ini buat ini, daya ya. Oke, jadi 4 VR kuadrat ini kan luasannya bola. Jadi kalau misalnya bola itu kan kemana-mana jari-jarinya sama ya. Jadi mau dia di depan, belakang, samping itu seharusnya sama. Nah, kalau misalnya dari bentuknya itu tidak bola, nah itu mungkin akan ada sedikit perbedaan lagi di dayanya. Misalnya bentuknya kotak seperti ini ya, itu mungkin akan ada perbedaan juga di bunyinya. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Di grup kelas juga Pak Dani sudah memberikan tambahan terkait pengetahuan inverse square law sama demonya. Silakan di luar kelas, nanti teman-teman lihat, teman-teman amati, dicermati, apakah dari pertanyaannya Raffi Gani tadi menarik menggunakan buku ini. Jadi untuk prakteknya kita praktekkan pada waktu praktikum ya. Secara teorinya seperti secara matematisnya juga seperti yang di buku Fundamental of Acoustic yang ada tambahan dari Pak Dani terkait jawaban pertanyaan ini Bapak. Ya, soalnya mungkin kayaknya perlu ya minimal lihat videonya dulu. Tapi tadi jawabannya sudah benar, ya, sudah mulai mendekati benar. Tapi untuk lengkapnya silakan lihat video, tidak panjang videonya, hanya sekitar 20 menit, nggak sampai gitu ya. Karena praktikum 1, praktikum 2 nanti akan mengkait dengan
prinsip ini. Prinsip ini sebenarnya umum dan ini juga dipakai untuk sumber titik yang menjalar ke segala arah seperti bola untuk gelombang elektromagnetik. Jadi sebenarnya inverse square law dipakai untuk akustik dan juga elektromagnetik seperti cahaya yang ada di grup fotonik. Jadi kalau bisa menguasai atau memahami konsep ini, maka akan mudah pemahaman berikutnya terkait dengan propagasi gelombang elektromagnetik atau cahaya di grup fotonik ataupun di grup akustik. Itu saja dari saya tambahnya, Mbak. Kalau itu tadi jawabannya sudah baik. Iya. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Retorik sudah menjelaskan dengan baik, juga disertai dengan literatur buku. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kurang 2 lagi pertanyaan dari Raffi Gadni 1, dari Dek Taufikul Hakim 1. Silakan teman-temannya menjawab. Selain Finar, Naufal, Haya, sama Torik, sama Wahyu ya, yang belum siapa ya? Amanda Saisa ya, Dek Amanda Saisa belum tadi. Ya, Bu. Saya izin menjawab yang nomor 5, Bu. Yang dari siapa, Dek? Dari Raffi. Dek Raffi. Oh ya, boleh. Monggo kalau mau share screen juga. Ya, permisi. Tadi pertanyaannya itu, kalau tidak salah jika ada dinding di belakang kita. Kalau dari sumber yang saya baca ini, inverse square law itu... Maaf, Dek, pertanyaan itu sudah dijawab Torik tadi. Tadi Torik jawab yang nomor 6. Iya, yang pertanyaan nomor 5 bukan itu ya? Kalau saya tidak salah mencatat, Dek Raffi. Pengaruh dinding ya? Masih inverse square law ya? Kalau yang dinding itu kan pantulan, sedangkan saya baca di sumber ini, inverse square law itu hanya berlaku dari sumber suaranya saja. Jadi, inverse square law itu intensitas radiasi yang dipancarkan oleh sumber titik yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber itu. Karena kalau misalkan ada dinding, itu kan berarti sumber suara, terus nanti mantul ke dinding, terus balik lagi gitu kan. Nah, pantulan suara itu bukan sumber suara, jadi setelah suaranya mantul, itu nggak terjadi inverse square law. Begitu. Apa mungkin teman-teman saya ada yang mau menambahkan? Dari saya izin menambahkan. Sebelumnya mohon maaf, izin off cam Bu, karena tadi jaringannya kurang stabil. Saya izin share screen juga. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dek Haya. Baik, Bu. Jadi di sini berdasarkan jurnal yang saya baca juga, yang telah kami cari juga, di sini dinyatakan bahwa hukum ini sebenarnya indicate the relationship between the intensity of light and the distance to the light source. Jadi sebenarnya hukum ini aslinya itu berlaku untuk sinar juga, Bu. Jadi kalau misalkan dibilang ada pengaruhnya atau tidak apabila ada tembok di belakangnya, itu berdasarkan yang kami baca sepertinya tidak, karena kalau cahaya pun tidak terpengaruh gitu dengan adanya tembok di belakang jarak yang tadi telah ditentukan. Jadi untuk hukum ini lebih kepada dari sumber suaranya atau sumber cahayanya kepada jarak-jarak yang tadi telah ditentukan. Seperti itu kurang lebih. Jadi kesimpulannya dinding berpengaruh atau tidak? Tidak, Ibu. Itu ada kata kuncinya itu. Tidak apa iyanya, ada jawabannya di situ. Itu kata kuncinya kelihatan. Yang di bold itu ada salah satu dari kalimat sepanjang itu ya, ada 2 kalimat itu salah satunya ada kata kuncinya di situ. Yang mana kata kunci? Ini kah? The square of the distance from the point source to the face. Yang mana kata kuncinya?
Apakah dari sini Pak, and dari distance from Kata the kunci point cuma source? satu. Bukan dari sini. Yang mana? Dari sekian banyak itu kata tadi apa kalimat, ada 2 kalimat tadi, sekian banyak kata. Kata mana yang merupakan kata kunci? Mungkin dari teman-teman dia bisa membantu. Mungkin distance karena tergantung dengan jaraknya. Mungkin distance karena tergantung dengan jaraknya. Proporsional Pak. Bukan. Saya tadi nyebutnya di awal sudah saya sebutkan tadi waktu penjelasan saya. Apa tadi? Bahwa dia berlaku di fotonik dan juga di akustik atau di gelombang cahaya. Tadi sudah disampaikan juga kalau ya betul memang itu dari gelombang cahaya. Nah, tapi apa persamaan dari keduanya? Source-nya ya Pak. Ya, source-nya berupa bentuk source-nya berupa Apakah gelombang Pak? bukan. Itu di situ ada. Di teks itu tadi ada. Luminance bukan? Bukan. Itu ada titik apa namanya? Ada sebutannya itu. Ya, point source namanya, sumber titik. Jadi syaratnya itu yang utama itu sumber titik. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan. Masalahnya tadi itu tembok. Ya, kalau sudah gelombang dari sumber titik merambat ke segala seperti bola, kemudian dia bertemu dengan tembok, terjadi pantulan. Dia sumbernya jadi apa? Masih titik? Kalau tidak, berupa apa? Tembok itu bendanya berupa apa? Masih titik? Tambah bingung? Ya, kalau nabrak tembok, otomatis ikut bidangnya tembok.
Jadi dia tidak lagi titik, tapi namanya sumber bidang. Nah, karena sudah bukan titik lagi, maka inverse square law tidak berlaku. Pasti kalau ada inverse square law, gandengannya selalu bersama-sama selalu dengan sumbernya harus titik. Ya, itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih teman-teman kelompok 1, sudah sangat baik ya. Nah, itu sebabnya penting pemahaman di sini bahwa itu yang bab 5 yang saya posting itu sangat penting karena di situ masuk semua. Asal usulnya dari inverse square law, sumbernya titik, kemudian penurunan atau persamaan yang diperoleh seterusnya lewat situ. Ya, itu saja. Bab 5, ya Pak. Untuk bab 5 nanti akan ada penugasan lebih lanjut ya untuk semuanya teman-teman untuk memahami terkait sifat dan penjalanan gelombang akustik. Nanti akan disampaikan oleh Pak Dhani setelah kelompok 1 menyelesaikan semua pertanyaan. Kurang satu lagi pertanyaan dari Taufik. Taufik itu sudah ya semuanya. Sudah semua ya, Dek, ya berarti ya? Belum ya, belum. Tekanan bunyi bersifat periodik, belum ya, Dek Taufikul ya tadi? Belum. Silakan dijawab. Siapa saja boleh, karena 6 orang sudah menjawab semua ya. Permisi Ibu, saya pertanyaan? Pak. Terkait tekanan bunyi bersifat periodik, mungkin bisa ditampilkan pernyataannya itu, Dek. Siapa yang menyatakan di Bapak di presentasinya kelompok 1 ini tadi disampaikan, Pak. Itu ada inverse square law. Kemarin kelompok kelas B yang kelompok 1 ini udah bahas inverse square law, Pak. Nah, ini kelompok 1 yang C. Di kelas B yang kelompok 1 ini udah bahas pas banget nanti ya, berhubungan dengan dari inverse square law oleh si cahaya. Dia jari-jari ya. D itu jari-jarinya 2D itu 2 kali dari D, kemudian 3D itu 3 kali dari jari-jari awal. Nah, mestinya gambar yang sebelah kirinya itu disandingkan atau terus pertekanan. Sebenarnya kalau yang sebelah kanan itu yang melurus secara logaritmik itu kalau diperbesar itu sebenarnya adalah kalau dia bertambah linier secara kartesian. Kartesian itu 1, 2, 3, 4, 5 dari aljabar gitu. Setelah kartesian itu 2, angka 1, angka 2, angka 2, angka 3. Nah, namanya besaran yang merambat 2 kali jaraknya dari semula, maka dia penurunannya tidak pula mengikuti deret aljabar, jadi tidak urut gitu. Jadi misalnya deret aljabar itu pasti 1, 2, 3 itu deret aljabar, terus 2, 4, 6 itu juga deret aljabar dan seterusnya itu deh ya. 3 terus berapa berikutnya 6 terus 3 lagi misalnya 9 itu juga deret aljabar. Jadi pengetahuan deret kita dulu waktu SMA itu ada deret deret ganjil, deret genap, itu seluruhnya adalah namanya deret aljabar selama jarak antar deretnya itu sama. Jadi selisihnya 2, 2, 2, 3, 3, 3 seterusnya sama. Nah, itu yang disebut dengan deret aljabar. Dulu itu ada teori Malthus itu ya, yang deret ukur sama deret hitung, yaitu sebenarnya deret aljabar juga, cuma berbeda saja. Termasuk misalnya dia selisihnya naik dari angka pertama ke 2 selisihnya 1, dari angka kedua ke 3 selisihnya 2, dari angka ketiga ke 4 selisihnya 3. Selisihnya juga linear, berarti dia deret aljabar. Ya, pokoknya dia hanya mematuhi hukum penjumlahan saja. Nah, itu disebut dengan deret aljabar, walaupun selisihnya angkanya juga berubah-ubah, tapi selisihnya itu sama.
linear terus atau disebut dengan aljabar tadi karena dia mematuhi setelah 2 misalnya 4, setelah 4 kemudian 6, nah itu kan selisihnya 2, 2, 2. Atau misalnya selisih yang pertama 1, kemudian berikutnya 2, berarti selisihnya 1. Berikutnya dari 2 ke 3, berikutnya dari 2 terus ke 4. 1 ke 2 selisihnya 1, 2 ke 4 selisihnya 2, berarti mereka selisihnya 1, 2. Berikutnya dari 4 terus selisihnya 3 berarti 7, berarti 1, 2, 7. Itu pun masih termasuk deret aljabar. Karena apa? Selisihnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai sini dipahami. Nah, sekarang kenapa kita dalam akustik dan fotonik atau optik itu tidak mematuhi deret aljabar ini? Karena dia begitu jaraknya secara kartesian atau jaraknya secara deret hitung pakai meteran itu, kita ukur panjangnya itu bertambah 2 kali lipat, bertambah 4 kali lipat, hasil angka pengukurannya itu tidak meluruh sesuai dengan deret aljabar tadi, tapi dia meluruhnya ikut dengan logaritmik. Jadi dia eksponensial turun. Atau dia kalau mendekat dia eksponensial naik, kebalikannya dari yang turun tadi. Nah, ini yang disebut dengan inverse square law yang hanya mematuhi kalau dia peluruhannya non-linear atau eksponensial tadi itu. Itu saja sebenarnya dari saya. Jadi kalau kita perhatikan katakanlah D di situ ekivalen dengan berapa itu yang kecil itu yang merah itu 2R ya. Yang kanan itu diperbesar bisa. Ya, itu distance dari point source ya. Jadi syaratnya ada kata kuncinya adalah point source, sumbernya ada titik. Kemudian jaraknya itu R, anggap saja R itu 0, seperti yang kiri itu. Kemudian di situ dikasih, mestinya simbolnya dibikin sama. Kalau ini kan kayaknya seolah-olah berbeda ya. Mestinya itu bukan D, tapi R juga. Kemudian 2D jadi 2R. Nah, seandainya D itu adalah 2R, maka dia dari jarak pertama ke 2R itu turunnya seperempatnya. Kemudian dari titik ke 2, di situ ada 3R misalnya ya, dia jadi 1/9. Ketika di situ 3D, mestinya dia jadi 4R, maka dia jadi 1/16. Begitu seterusnya. Ya, jadi sebenarnya gambar kiri sama gambar kanan ini sama. Kenapa kemudian jadi inverse square law? Pasti kalau mengukur atau menyatakan dia dalam besaran fisika, pasti pakai logaritmik. Lognya tidak harus 10, tapi bisa juga log natural, pakai logaritma natural, itu ln gitu ya. Kalau kita nyebutnya ln itu ya, logaritma natural, logaritmik natural. Itu juga bisa, tergantung dari curam tidaknya peluruannya itu. Kalau dia curamnya seperti ini, maka dia lognya log 10. Tapi kalau curamnya yang biasa pakai log E pangkat, gitu berarti dia pakai logaritma natural. Ya, tapi intinya inverse square law hanya mematuhi atau menggunakan persamaan logaritmik atau bisa basis 10 atau basis natural, angka natural. Jadi saja itu saja tambahannya untuk inverse square law. Nanti itu akan dibahas lebih lanjut dan dipraktekkan untuk praktikum yang P1 dan P2. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Haya. Silakan. Kelompok 1 kurang 1 lagi ya pertanyaannya. Nah ya ini ya Dek, yang sifatnya periodik yang dimaksud tekanan bunyi itu periodik itu seperti apa? Mungkin boleh ditunjukkan seperti tadi, pakai jurnal atau pakai buku juga boleh.
bagaimana? Ini ngambil sumbernya dari mana untuk pengertian ini dan sifat ini, Dek? Mungkin bisa dibaca dari situ ya. Ya, permisi Bu, saya izin menjawab Bu. Silakan, Dek Noval. Saya izin share screen apakah? Harusnya bisa. Bisa nggak, Dek, share screen? Ya, bisa Bu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah? Nah, ini mengapa sifat dari tekanan bunyi ini sifatnya periodik. Nah, di sini sudah ada contohnya, ada referensinya juga di buku akustik dan noise control. Nah, di sini ada contoh, misalnya ada garutala, gitu ya, dibunyikan, kemudian nanti gelombang yang dihasilkan itu gelombang longitudinal. Di sini sifatnya itu periodik atau bentuknya nanti itu gelombang sinus seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin teman-teman mau menambahkan. Ada tambahan? Sepertinya cukup, Bu. Sudah cukup ya. Jadi kita sudah bisa melihat itu sebenarnya masuk dan nanti akan juga dibahas oleh teman-teman kelompok 2 terkait ini the measurement of sound. Tapi untuk sifatnya tidak apa-apa, silakan dibahas untuk kelompok 1 di mana periodik ya muncul atau terjadi dalam selang waktu yang tetap. Mungkin dari Pak Dhani ada tambahan Bapak sebelum kami menutup presentasinya? Nggak ada Mbak, itu tadi jawabannya sudah betul. Memang propagasi bunyi itu bukan gambar 1,2, tapi yang betul yang sebenarnya terjadi adalah gambar 1,1. Tapi untuk memudahkan rapatan renggangan itu dialihkan menjadi gelombang berdiri seperti yang di 1,2. Tapi sebenarnya yang fisikanya yang terjadi 1,1. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dhani. Agar lebih terlihat nih Pak ini sinus ke sinusnya. Terima kasih teman-teman kelompok 1. Silakan apabila menutup presentasinya. Terima kasih teman-teman semuanya untuk kelas A dan D sudah aktif berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini ya. Silakan closing statement yang ditutup teman-teman kelompok 1. Baik, terima kasih Ibu kesempatannya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan juga presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dhani, terima kasih untuk presentasi kelas C kelompok 1 sudah selesai. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Dhani deh, untuk mengantarkan pemberian penugasan yang di-share oleh Pak Dhani materinya di grup kelas untuk fokus ke bab 5. Waktunya nggak sudah habis, nanti belum saya Bapak, sampai jam 3.20 Pak Dhani. Oh, masih ada waktu. Iya, 20 menit, masih ada 20 menit. Baik, terima kasih. Tadi sebenarnya kalau saya perhatikan ya ini presentasi dulu. Nah,
Yang dipresentasikan tadi memang to the point, jadi tidak tidak berangkat dari konsep dasarnya, ya. Nah, kalau konsep dasarnya mungkin ada yang pegang bukunya Finn dulu itu ya. Nah, itu kalau misalnya di fisika gelombang dulu fenomena gelombang, fenom itu biasanya dimulai dari gelombang mekanik elektrik, ya, medan listrik, medan magnet. Nah, tapi yang untuk akustik itu langsung ke bagian kedua dari buku tersebut, yaitu di gelombang akustik. Nah, itu dinyatakan asal muasal kenapa persamaan tadi ada termasuk seper S sama dengan T, ya, atau seperti sama dengan F, itu juga ada di sana. Dari mana dapatnya, ya? Nah, kalau misalnya diperhatikan, silahkan nanti dilihat kembali bukunya atau catatannya ya di bukunya Finn, ya. Saya punya versi PDF-nya, mungkin teman-teman juga punya, bahkan mungkin punya yang versi bahasa Indonesia. Anyway, nah kemudian kalau saya perhatikan di Finn ini, gelombang itu langsung masuk to the point. Jadi di buku tersebut dia menjelaskan langsung dengan persamaan diferensial parsial untuk gelombang satu arah, ya. Nah, kemudian di situ dia menjelaskan terkait dengan persamaan gerak sesuai dengan hukum Newton. Nah, perbedaannya dengan yang saya bagikan di grup adalah dia lebih detail lagi. Khususnya pada saat dia di bab 5 itu, ya, silakan di-download, kemudian itu langsung sengaja saya hilangkan. Kalau misalnya mau lengkapnya, Anda bisa cari sendiri dengan judul yang sama. Nah, saya langsung masuk ke bab 5, karena di bab sebelum-sebelumnya itu membahas mengenai vibrasi. Jadi akustik sebenarnya berangkat dari vibrasi dulu memang. Jadi teori kenapa tadi seper F sama dengan T, itu sebenarnya kan gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik tadi yang ditanyakan penanya terakhir tadi itu adalah rapatan renggangan. Nah, kemudian untuk mempermudah maka dia jadi gelombang berdiri, puncak dan lembah tadi itu. Sebenarnya tidak demikian. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari mana asalnya persamaan-persamaan yang ditulis dari buku Finn, itu sebenarnya ada di buku ini, buku yang saya bagi tadi itu di halaman di subbab 5.2. Dia awalnya dari sana. Jadi persamaan termodinamika, ya. Terus ada ini, ada nanti dilihat aja sendiri, kan matematikanya juga sudah lewat, ya, persamaan diferensial kan sudah selesai. Nah, itu nanti akan ketemu persamaan umum dari propagasi gelombang akustik 551 di subbab 5.5 dari buku yang saya bagi tadi itu. Nah, kalau kita perhatikan persamaan ini itu adalah persamaan titik, ya. Kalau Anda misalnya memperhatikan penjelasan di diferensial, konsep diferensial itu sebenarnya suatu yang besar, kemudian dia diperkecil sekecil-kecilnya sehingga seolah-olah dia satu butir zarah atau atom begitu. Nah, itu dinyatakan dengan persamaan 5.1 dari halaman atau di subbab 5.5 di buku tersebut. Nah, dari situ kemudian muncul inverse square law. Terus jalan begitu, ya. Nah, dari sana kemudian bagaimana kalau propagasinya atau perambatannya spherical alias dia pola tadi. Nah, makanya terus dibahas di subbab 5.11 di buku tadi itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dia jadi planar, jadi gelombang gelombang datar, ya, planar itu tadi. Itu tadi kalau dia, saya kemarin itu memberikan ilustrasi begini, kalau kita sholat ini bagi yang muslim, ya, yang lainnya mungkin bisa mengikuti saja. Kalau bagi yang muslim itu perintah imam sholat misalnya di depan Ka'bah, begitu, ya, kita sholat di belakang imam tapi di Ka'bah, itu luruskan soft misalnya perintahnya, ya, karena dalilnya memang mengatakan luruskan soft, ya. Nah, itu tidak mungkin kita lakukan di depan Ka'bah, karena apa? Jari-jari lingkaran dia melingkar, kan, kiblat kita kan melingkar.
Nah, sehingga bukan luruskan soft mestinya perintahnya ya, tapi agar tidak terjadi softnya itu putus. Tapi kalau sholat di Manarul Ilmi, perintah imam sholat luruskan soft itu benar-benar lurus begitu. Tidak ada belok-belok antara jamaahnya. Nah, ini bisa dipahami dari inverse square law tadi itu. Kalau dia dekat dengan sumber, maka dia gelombangnya akan berbentuk lingkaran atau bola. Nah, tapi kalau sudah sangat jauh jaraknya, maka dia akan seolah-olah bisa didekati dengan garis lurus. Nah, itu penjelasan secara singkat dan secara mudah ketika memahami bab setelah 5.11 tadi itu. Ya. Nah, kemudian baru masuk 5.12 terkait dengan desibel. Tadi ya, desibel itu banyak sebenarnya. Desibel itu tidak hanya dB, tapi dB-nya itu harus ada belakangnya itu apa? Ada dB absolut atau SPL ya, kemudian ada juga dB yang lainnya. Jadi baru konsep desibel dikenalkan di buku ini setelah propagasi penjalanan bunyinya dijelaskan di bagian awalnya. Jadi kalau tadi presentasinya itu langsung jujuk, langsung masuk ke konsep loudness atau dB, baru belakang. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya buku ini saya berharap tidak menjadi kebingungan, karena seringkali kalau mulainya dari dB itu nanti jadinya bingung. Ya mudah-mudahan sih tidak tambah bingung gitu ya dengan yang ini, karena memang matematikanya seperti ini. Saya kira itu saja pembahasan tambahan dari saya terkait dengan inverse square law. Jadi jangan dilupakan, karena ini penurunan persamaannya juga nanti tinggal merubah saja. Kalau di fotonik itu tinggal diganti medan listrik, medan magnet, bukan tidak menggunakan persamaan yang memakai massa, karena di elektromagnetika tidak dikenal massa. Saya kira itu mungkin bisa membantu pemahaman dan tidak menjadi bingung. Nah, sekarang penugasannya. Penugasannya. Coba dicarikan penurunan persamaan yang menyebabkan tadi itu seper-T sama dengan F itu dapatnya dari mana? Atau seper-F sama dengan T sebaliknya itu dapatnya dari mana? Nah, silakan, saran saya silakan mencarinya dengan menggunakan dua buku ini tadi, satunya dari buku Venom untuk mechanical wave, ya di sini judulnya itu, atau saya share screen dulu ya. Kalau buku saya itu seperti ini. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Ya, ini bukunya Finn ya, bukunya Finn. Nah, kemudian untuk yang tadi itu, ini tadi yang saya sudah bagi di WA Group adalah ini yang halaman 132 tadi di bab 6. Nah, pertanyaan saya tadi itu, karena tadi ditanyakan di kelas, seper T sama dengan F, nah itu dapatnya dari mana? Silakan dicari dari kedua sumber ini. Ya. Tentunya karena ini hanya penurunan matematika, saya buat sayembara. Jadi tidak perlu dikumpulkan satu kelas. Silakan japri saya saja, siapa yang cepat, maka saya akan umumkan di WA. Nanti akan saya tutup lombanya pada saat tertentu. Jadi mudah-mudahan ketika sudah selesai, kemudian mengumpulkan tidak ada yang tahu gitu ya. Nah, sehingga saya bisa tahu kalau siapa yang memperhatikan dan siapa yang mengerjakan secara seksama. Jadi tidak dikumpulkan secara secara terbuka begitu, tidak. Karena nanti saya khawatirkan saling contoh-contohan begitu ya. Jadi ini siapa cepat dia dapat. Nah, ini akan saya buka sampai hari ini ya. Saya tutup nanti Senin. Jadi silakan dicari, dikerjakan. Deadline-nya paling lambat Senin. Senin itu tanggal berapa ya? Tanggal 7, Pak Dani. Tanggal 7 ya? Yeah. Tanggal 7, jamnya jam 1 siang, ya, mohon dicatat.
deadline. Jadi ini siapa cepat siapa dapat. Kalaupun nggak ada yang ngerjakan juga nggak apa-apa, berarti tugasnya nggak ada yang ngerjakan gitu aja ya. Nah, saya berharap ini menjadi kompetisi ya. Siapa cepat dia dapat, dan saya tidak batasi saya tidak akan mengumumkan jumlahnya berapa nanti. Buat apa saya ngerjakan, nanti kalau sudah ada satu yang selesai saya sia-sia. Tidak demikian. Jumlahnya tidak saya kasih tahu berapa, tapi akan saya akan saya catat. Akan lebih baik kalau misalnya ada kelas ini buat Google Drive gitu ya, kemudian diunggah, tapi kalau diunggah kelihatan. Atau dijabri saja lah ke saya. Dijabri saja ke saya, dan masing-masing nanti jawabannya kalau panjang begitu ya, Anda pakai tulisan tangan gitu, difoto saja, kemudian tidak perlu tidak perlu dicetak, tidak perlu itu soft copy-nya saja dikirim ke saya, mungkin difoto, di-scan atau apa lain sebagainya, terserah saja. Silakan dikirimkan ke saya secepatnya. Nanti akan saya cek tanggal jamnya, kemudian saya periksa jawabannya betul atau tidak. Kalau betul nanti akan saya umumkan di grup bahwa sayembaranya sudah saya tutup. Jika jumlah yang saya saja yang tahu itu saya anggap cukup, maka saya akan umumkan yang urutan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya berapa orang. Nah, nanti nilainya akan saya masukkan ke rekap nilai yang akan dilakukan Mbak Elo. Saya kira itu mudah-mudahan jelas. Jadi tidak ada pengumpulan, cuman deadline-nya hari Senin tanggal 7 jam 1. Sebelum jam 1 tanggal 7 hari Senin silahkan dikumpulkan, siapa cepat dia dapat. Dan ini bukan pekerjaan kelompok, ini pekerjaan individu dan sifatnya kompetisi sehingga cepat-cepatan. Jadi tidak ada saling tunggu kemudian dikumpulkan bersama-sama. Saya kira itu saja, mudah-mudahan dipahami apa yang saya minta, kemudian apa manfaatnya punya buku tadi itu yang sudah saya kirim di grup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya yang muncul di slide penjelasan dari teman-teman kita di kelompok berapa ini tadi ya. Ya, Mbak Haya, Mbak Amanda tadi yang presentasi dan bersama timnya. Saya kira itu saja, saya kembalikan Mbak Elo, mudah-mudahan dipahami. Kalau tidak ada silakan bertanya mengenai penugasan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Sebelum beralih ke berikutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman untuk sayembara yang diberikan oleh Pak Dani? Nanti sayembaranya ini ya Pak, dapat nilai ya Pak, dapat nilai plus. Ya nanti kita lihat aja Pak. Kalau misalnya orangnya cukup gitu ya, mungkin kita bisa kasih OVO atau apa gitu ya. Oh, voucher. Tapi tentunya ditambah nilai nilai ya. Pasti. Tambah nilainya pasti dapat, tapi mungkin ada bonusnya ya. Tapi jangan diharap-harap dulu bonusnya, nanti kita lihat lah. Bonusnya nanti akan kami umumkan setelah selesai pengumpulannya. Jadi silakan berkompetisi secepat-cepatnya, silakan langsung disampaikan ke saya. Tentunya kompetisi ini berlaku kalau misalnya saya anggap jawabannya benar ya dan cepat. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya anggap jelas ya untuk penjelasan Pak Dani tadi terkait sayembara. Sebelum ini beralih ke Mas Amar, mungkin nanti ada info-info dari Mas Amar terkait final project. Teman-teman pasti sudah Arab ya, Arab itu apa ya? Sudah bertanya-tanya kapan ini topik final project-nya diumumkan, terus kapan pemilihan asistennya. Nah, ini nanti akan diumumkan oleh Mas Amar, kapan kita akan mengumumkan, kemudian teman-teman bisa memilih topiknya sekaligus asistennya. Tapi sebelum ke Mas Amar, saya mohon izin mengingatkan, untuk perkuliahan akustik minggu ini, hari ini kita sudah kuliah tatap muka secara daring. Untuk hari Sabtu sebagai responsi, teman-teman semuanya mahasiswa akustik kelas A sampai E wajib hadir di kegiatan diskusi panel
masih ada hubungannya juga dengan kuliah tamu dari Prof. Bill kemarin terkait Hearing Day, karena departemen kita mendapatkan award dari Levi Brastic Small Grant gitu ya, untuk memang memperingati Hari Hearing Day, World Hearing Day, Hari Hearing Day sedunia gitu. Jadi kami memohon partisipasi teman-teman, sekaligus ini menjadi perkuliahan kelas akustik ya, inline. Kemudian untuk pekan depan, seperti biasanya kita juga ada tatap muka, akan tetapi itu masih ada serangkaian kegiatan World Hearing Day lagi untuk kegiatan sosialisasi Julen. Nanti akan kami infokan lebih lanjut apakah diadakan pada waktu teman-teman kuliah seperti ini 1:30, hibrid, yang jadwalnya offline silakan hadir, yang online ya online gitu. Tapi di mana dan kapannya nanti akan kami infokan setelah kami berdiskusi lebih lanjut fix dengan pihak kedokteran UNER. Baik, saya kembalikan ke Mas Amar, saya berikan waktu ke Mas Amar, apakah ada info-info terkait final project yang hendak Mas Amar sampaikan? Iya Mbak Elo, terima kasih. Mungkin sebentar saja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dani, Mbak Elo, dan teman-teman akustik di siang hari ini, menjelang sore ya. Sedikit informasi terkait pelaksanaan final project. Kalau kemarin sudah diisikan rincian anggota tiap kelompok, insya Allah pekan depan akan dilakukan pemilihan topik beserta asistennya. Jadi nanti mekanismenya secara sederhana mengisikan kembali nanti disediakan spreadsheet. Teman-teman tinggal memilih saja kelompok, maksudnya topik dan asisten yang nanti teman-teman hendak ambil untuk dikerjakan di FP masing-masing. Tapi sebelum pemilihan nanti akan ada pertemuan singkat terlebih dahulu, dan di sana nanti akan disampaikan dari topik-topik yang tersedia, deskripsinya seperti apa. Jadi harapannya ketika teman-teman memilih topik bisa memilih bukan berdasarkan seadanya gitu ya. Karena nanti juga sistemnya juga bahasa mudahnya rebutan gitu. Jadi siapa cepat dia dapat. Tapi ketika teman-teman memilih memang ada reference atau dasar yang teman-teman jadikan alasan untuk memilih topik tersebut. Kurang lebih itu, dan rincian pemilihannya, tempatnya di mana nanti, link dan sebagainya akan disampaikan di pertemuan yang insya Allah akan dijadwalkan pekan depan untuk semua kelas. Jadi mungkin bisa ditunggu dulu sambil tadi memantapkan materi dasar akustik, karena apa yang nanti ditampilkan di topik FE sifatnya aplikatif. Jadi harapannya dasar-dasar akustik yang dipelajari di pekan-pekan awal ini bisa dipahami dengan baik. Kurang lebih itu Mbak Elo. Saya kembalikan ke Mbak Elo. Iya, Mbak, terima kasih. Untuk pertemuannya, ini tadi dari teman-teman asisten mengusulkan hari Selasa depan jam 9. Betul ya, Mas Samar? Iya, Mbak. Jam 9. Insya Allah tidak lama. Kurang lebih 30-45 menit buat penyampaiannya. Nah, ini saya tawarkan kepada teman-teman, maupun kita bertemu semuanya, apakah bisa pada hari Selasa tanggal 8 berarti ya, Selasa tanggal 8 jam 9. Seperti yang waktu literatur review itu, dulu kan kalian juga memilih waktunya Selasa jam 9 karena memang tidak ada yang bertabrakan ya semuanya. Nah, pekan depan kita juga mengusulkan di hari dan jam yang sama, Selasa jam 9. Bagaimana? 101 orang yang hadir di sini, apakah setuju atau ada usulan waktu yang lain? Setuju ya, Christian Ferry. Yang lainnya bagaimana?
Setuju semua ya. Di chat room banyak yang menyampaikan setuju. Baik, terima kasih. Waktunya juga pas ya, sudah habis jam 15.18. Terima kasih teman-teman semuanya. Berarti agenda kita yang sudah kita sepakati hari Sabtu ini, kita ada diskusi panel dengan kedatangan tamu dari tetangga sebelah, Kedokteran UNER. Kemudian hari Selasa kita bertemu kembali untuk pembahasan final project. Pada hari Selasa jam 9 semua kelas. Hari Sabtu dan hari Selasa semua kelas ya. Gitu.